Kemarin bupatinya bilang ya kan, kalau demo jangan 5.000, kerahkan 50.000 sekalian, kami tidak takut, kami tidak mundur. Sekarang masyarakat mempersiapkan itu untuk demo, malah sekarang disita sama Satpol PP. Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah diguncang kegelisahan setelah pengumuman kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 250%. Bupati Pati, Sudewo, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah PBB tidak mengalami kenaikan selama 14 tahun. Dalam keterangannya, ia menyebut telah berkoordinasi dengan para camat serta Pasopati untuk menyepakati angka tersebut. Penyesuaian ini menurutnya diperlukan guna mendukung percepatan pembangunan di Pati. Ia juga menambahkan bahwa nominal PBB di wilayahnya masih lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain di Jawa Tengah. Namun, keputusan itu memantik gelombang penolakan dari masyarakat. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pun turun ke jalan dan membangun posko penggalangan dana di sekitar alun-alun Pati. Sayangnya, aksi mereka berujung ricuh ketika Satpol PP datang membubarkan posko tersebut. Terjadi adu mulut dan upaya rebutan barang donasi antara massa dan petugas, hingga terlihat PLT Sekda Pati Rioso yang kemudian ditarik kembali ke kantor karena situasi memanas. Supriyono, koordinator aksi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap langkah pemerintah daerah yang menyita hasil donasi. Padahal surat pemberitahuan aksi telah disampaikan kepada Kapolresta dan Bupati. Ia menegaskan bahwa donasi berupa air mineral dari masyarakat telah dikumpulkan secara sah sejak 1 Agustus 2025 untuk aksi lanjutan pada 13 Agustus mendatang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh, pejabat jancuk berarti kon niku iso dadi bupati gara-gara dipilih rakyatmu, cuk. Jancuk, utek niku gawean. Kon dadi pejabat kudune iso ngekei contoh sing apik, gak syukur jeplak cangkemmu koyo ngono iku, cuk. Jancuk, rakyate malah ditantangi. Sumpah kon niku utekmu mbok delendi kon niku. Orang Pati mana orang Pati? Oh, bupatinya nantangin katanya, nggak takut di demo sebanyak 50.000 orang pun ya. Dia nggak bakal gentar di pejabat lama-lama. Gimana gitu ya? Dulu aja waktu belum jadi ngemis-ngemis minta suara ke rakyat. Sekarang sudah jadi, rakyat diperas. PBB dinaikin 250%. Kan gila. Udah tahu kan negara kita nih, masyarakat nih penghasilan tuh sekarang lagi gak ngerti sama pejabat sekarang. Apa sih di pikirannya? Katanya pro rakyat, mendukung rakyat, janji ini, janji itu. Giran sudah jadi aja, bikin aturan seenak jidat. Partai Gerindra ya, ini mohon maaf anggota-anggotanya kenapa suka banget menantang para rakyat ya? Lupa kalau misalkan dipilih sama rakyat. Iya, jadi ada berita terbaru, Bupati Pati disebut naikkan pajak 250%. Setelah itu dia mendapat banyak aduan kan, dan dia nantang, kalau bisa yang demo jangan cuma 5.000, 50.000 sini. Saya nggak gentar, saya nggak akan merubah keputusan. Bapak ini sama aja menunjukkan kalau selama ini rakyat Indonesia itu kalau demo nggak pernah didengar, nggak akan merubah keputusan. Pak, bisa-bisanya loh Pak, Bapak itu dipilih oleh rakyat loh Pak. Rakyat itu menantikan janji-janji Bapak loh Pak. Bapak mau menaikkan pajak 250%. 250%, Pak. Ya Allah, hidup cuma sekali tapi menjadi WNI. Satpol PP ya, donasi demo untuk warga di Pati disita. Kemarin bupatinya bilang ya kan, kalau demo jangan 5.000, kerahkan 50.000 sekalian, kami tidak takut, kami tidak mundur. Sekarang masyarakat mempersiapkan itu untuk demo, malah sekarang disita sama Satpol PP. Kok lucu sumpah ya. Dan ada netizen yang berkomentar seperti ini. Gak salah sih ya, mungkin emang hasil-hasil dari minuman yang disita oleh Satpol PP bisa aja buat keluarganya atau diambil buat mereka pribadi. Gimana nih menurut kalian semua? Warga Pati ya kan tetap harus berjuang, tetap harus melakukan apa yang harus kalian lakukan ya kan. Kita semua rakyat Indonesia mendukung kalian semua.
tetap semangat, tetap solid, dan apapun yang terjadi itu sebagai rintangan, tetap melangkah yang terbaik buat rakyat Indonesia. Tetap semangat. Viral, Bupati Pati disebut naikkan pajak 250%, tantang 50.000 pendemo. Saya sudah menyaksikan videonya Pak Bupati yang bilang jangankan 5.000, 50.000 pendemo saya hadapi, katanya gitu ya. Ini imbas dari kenaikan pajak yang dia lakukan, dan argumentasi kenapa kenaikan pajaknya 250% untuk pajak pembangunan itu gara-gara 14 tahun katanya nggak naik, sementara ekonomi masyarakat lagi lesu, pendapatan masyarakat di Pati juga lagi kurang oke. Tiba-tiba ada kenaikan pajak yang luar biasa, dar der dor. Inilah yang membuat masyarakat Pati juga akhirnya ya naik darah gitu ya. Ya akhirnya tertantang juga. Bukannya malah bukannya sikap Pak Bupati menerima masukan kemudian memberikan solusi yang terbaik, malah justru menantang masyarakat. Dan parahnya kemarin sempat ramai minum yang datang dari para donatur gitu ya, untuk mensupport, katanya mau ada demo tanggal 13 Agustus, itu disita oleh Satpol PP berapa banyak dus gitu ya. Tapi akhirnya sih dibalikin lagi. Ya intinya gini, saya mau berpendapat kalau ada respon publik jangan ditantang, tapi bagaimana sebagai kepala daerah mengambil sikap yang tentu menyejukkan dan kemudian memberikan solusi yang terbaik. Mungkin itu sih saran, karena ya hati-hatilah dengan pressure publik. Ada banyak catatan yang pada akhirnya merugikan kepala daerah ketika pressure publik itu ditantang. Itu sih masukan. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silakan komen ya. Seorang pimpinan daerah, kepala daerah itu harus memberikan contoh yang baik. Minimal kalau memilih bahasa itu jangan yang provokatif. Nah, ini ada salah satu kepala daerah di Jawa Tengah. Jadi dia itu menaikkan tarif PBB sebesar 250%. Nah, itu kan tentunya sangat memberatkan rakyatnya, masyarakat gitu. Jadi ada demo lah ya, rakyatnya itu pada demo lah. Ini yang bikin tambah panas itu ketika dia ngomong, saya nggak peduli dengan demo-demo. Jangankan 5.000 orang yang demo, 50.000 orang pun saya nggak takut, saya akan tetap mengeluarkan kebijakan ini. Alasan dia karena ini untuk kesejahteraan kotanya gitu, wilayahnya, untuk rakyatnya. Ya dia mau bikin kebijakan sih sebenarnya ya nggak apa-apa aja, tapi ya tetap harus mendengarkan aspirasi rakyat. Menaikkan PBB sebesar 250%, tentunya itu memberatkan lah ya. Nah, di sini misalkan ada yang demo yang nggak perlu dengan ngomong, jangankan 5.000 orang, 50.000 orang pun yang demo saya nggak takut. Ya nggak perlu seperti itu akan malah bikin panas. Dan yang menarik di masyarakat itu menyiapkan kayak ini, minuman, terus snack untuk para demonstran gitu ya. Nah kemarin itu sempet tuh si kayak air mineral itu diangkutin sama Satpol PP-nya, tapi akhirnya dibalikin lagi. Ya sekarang tinggal bertahan aja. Kalau mau kuat-kuatan, situ kan yang milih kan rakyat gitu loh ya. Situ yang milih rakyat. Ya mestinya nggak perlu kalau bikin kebijakan itu nggak perlu dengan bahasa yang memancing amarah wargamu gitu. Pilih bahasa yang baik, atau kalau misalkan banyak yang nggak setuju ya disampaikan dengan baik, nggak malah manas-manasi situasi gitu loh. Rakyatmu itu loh, wargamu itu loh, sampai mendirikan posko-posko menggalang donasi supaya ya wargamu itu menyuarakan aspirasi bahwa tidak setuju. Lah kamu sebagai pimpinan ya janganlah dengan ngomong nggak takut dengan 5.000, dengan 50.000. Ingat loh, kamu yang milih itu adalah
rakyat daerahmu. Tanpa mereka kamu nggak akan jadi loh. Sekarang giliran jadi, kamu mengeluarkan kebijakan yang itu memberatkan rakyatmu, kok malah di demo kamu malah ngomong nggak takut gitu. Ya tinggal ditunggu aja, kuat-kuatan aja, kuatan kamu sebagai pimpinan daerah atau wargamu. Makanya ya bos, kalau jadi pimpinan daerah itu pas kampanye janji-janji begini begitu itu harus ditepati, karena itu janjimu itu adalah hutang. Jangan kalau sudah dipilih kemudian jadi kepala daerah terus lupa, malah bikin kebijakan-kebijakan yang membagongkan. Jangan, karena yang milih kamu itu ya rakyatmu.